Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kumala Dewi dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan fisik anak-anak dari usia 0 sampai 50 tahun ke atas. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk di pengertian perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, terutama itu pada tubuh kita, lalu otak, kapasitas sensorik, serta keterampilan motorik kita. Adapun perkembangan fisik anak-anak usia 0 sampai 12 bulan di sini meliputi 3 tahap. Tahapan yang pertama yaitu dari usia 0 sampai 3 bulan, lalu 4 sampai 6 bulan, dan yang ketiga yaitu 7 sampai 12 bulan. Nah, pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi ini akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada usia ini biasanya anak-anak hanya bisa mengangkat kepalanya sebentar saat tengkurap, lalu mulai suka menendang-nendangkan kakinya. Selain itu, refleks bayi juga mulai terjadi dengan cara mengulurkan tangan dan merentangkan jari saat merespons suara. Selanjutnya, pada usia 4 sampai 6 bulan, di sini keseimbangan dan gerakan bayi itu meningkat drastis dengan penggunaan dan koordinasi dari otot-otot besar. Dan pada tahap ini juga anak-anak itu sudah mulai sengaja berguling dari depan ke belakang atau sebaliknya, dan dari kanan ke kiri. Nah, anak-anak ini juga sudah mampu mengangkat kepala dan dadanya ketika dibaringkan dalam posisi tengkurap. Lalu kemampuan mendorong kepala dan dadanya pun sudah lebih jauh ke atas. Selain itu juga pada perkembangan ini motorik si anak juga sudah mulai berkembang. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu pada usia 7 sampai 12 bulan. Di sini koneksi sistem saraf yang terus terbentuk sehingga kendali atas ototnya semakin kuat. Pada usia ini kaki anak itu sudah semakin kuat. Biasanya di usia-usia ini ibu-ibu itu bisa membantu meningkatkan kekuatan otot kaki anaknya dengan melatih anaknya untuk bisa berdiri sambil menopang tubuhnya. Selain itu, kemampuan motorik anak juga mengalami perkembangan pada usia ini. Anak-anak itu sudah bisa menggunakan tangannya sebagai penyangga keseimbangan saat duduk. Selain itu juga bisa mengubah posisi sendiri, misalnya dari tengkurap ke posisi merangkak, ataupun melangkah sambil berpegangan pada benda apa saja yang ada di sekitarnya untuk bisa membantu menjaga keseimbangannya. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa anak kecil, yaitu dari umur 2 sampai 6 tahun. Pada usia ini itu terdapat berbagai perubahan pada organ tubuhnya seperti wajah yang nampak mengecil, dagu dan leher kelihatan memanjang, lalu dada dan perut itu mendatar dan besar, lalu bahu menjadi lebar, dan tangan dan kaki itu nampak memanjang dan besar serta kuat untuk berjalan kaki. Nah, selain itu jaringan urat daging semakin bertambah dan zat-zat yang ada dalam tubuh itu semakin terdiferensiasi, sehingga makin banyaklah kecakapan motorik yang dimiliki anak seperti lalu lari pada usia 2 atau 3 tahun, lalu lari cepat pada usia 4 atau 5 tahun, dan pada usia 5 atau 6 tahun ini anak sudah mempunyai keseimbangan badan yang cukup baik sehingga dapat naik tangga, melompat, dan sering juga mulai belajar bersepeda. Yaitu perkembangan fisik pada anak-anak masa anak sekolah, yaitu dari umur 6 sampai 12 tahun.
fisik anak telah berkembang secara memadai sehingga anak memperlihatkan kesanggupan untuk mentaati secara jasmaniah tata tertib sekolah, misalnya dapat duduk tenang dan tidak makan-makan dalam kelas dan lain-lain. Nah, umumnya periode masa sekolah ini itu berlangsung sejak usia 6 sampai 12 tahun, dimulai setelah anak melewati masa dengil atau keras kepala yang pertama, di mana proses sosialisasi telah dapat berlangsung dengan lebih efektif, sehingga ia disebut matang untuk mulai sekolah. Dan masa ini itu juga disebut dengan masa intelektual. Dan selain itu juga pada anak-anak usia ini, sampai dengan usia sekitar 6 tahun itu terlihat badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah, dan anggota-anggota badan itu relatif masih pendek, kepala dan perut itu relatif masih besar. Selama masa akhir anak-anak tinggi itu bertumbuh sekitar 5 hingga 6%, dan berat itu bertambah sekitar 10% setiap tahunnya. Dan pada usia 6 tahun, tinggi itu rata-rata anak adalah 46 inci dengan berat 22,5 kg. Dan kemudian pada usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inci dan berat 80 hingga 42,5 kg. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada masa ini peningkatan berat badan anak itu lebih banyak daripada panjang badan. Kaki dan tangan itu menjadi lebih panjang, dada dan panggul itu lebih besar. Peningkatan berat badan pada anak masa ini itu terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem, rangka dan otot, serta ukuran beberapa organ tubuh. Perkembangan fisik selanjutnya itu pada masa remaja, yaitu dari usia 13 tahun sampai 21 tahun. Di sini ada dua fase. Fase pertama yaitu pra-remaja, lalu fase yang kedua itu ada fase remaja. Nah, adapun perubahan-perubahan fisik dari masa pra-remaja ini yaitu yang pertama, pertumbuhan badan sangat cepat, lalu yang kedua pertumbuhan anggota badan dan otot-otot, dan yang ketiga itu ada seks primer dan sekunder mulai berfungsi dan produktif. Nah, selanjutnya pada usia remaja, yang pertama itu bentuk badan lebih banyak memanjang daripada melebar, terutama itu bagian badan, kaki dan tangan. Lalu timbul jerawat. Di sini akibat berproduksinya kelenjar hormon, maka jerawat itu sering tumbuh atau sering timbul di bagian wajah. Lalu yang terakhir yaitu timbulnya dorongan-dorongan seksual. Timbulnya dorongan-dorongan seksual ini terhadap lawan jenis itu akibat matangnya kelenjar seks atau gonans. Selanjutnya, perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa. Di sini ada dua fase dewasa. Yang pertama fase dewasa awal, lalu yang kedua itu fase dewasa akhir. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada dewasa awal itu mencakup 3 hal. Yang pertama, efisiensi fisik itu mencapai puncaknya terutama pada usia 23 sampai 27 tahun. Dan yang kedua itu kesehatan fisik berada dalam keadaan baik. Dan yang terakhir itu kekuatan tenaga dan motorik itu mencapai masa puncaknya. Lanjut ke fase yang kedua yaitu fase dewasa akhir. Di sini ada juga ada 3 perubahan. Yang pertama itu mulai terjadinya proses menua secara gradual, lalu mulai menurunnya kekuatan fisik, fungsi motorik dan sensoris. Dan yang ketiga yaitu terjadinya perubahan-perubahan seksual. Selanjutnya masuk di fase yang kedua yaitu fase dewasa akhir. Nah, di sini ada 3 perubahan. Perubahan yang pertama itu mulai terjadinya proses menua secara gradual. Nah, maksudnya di sini adalah terlihat tanda-tanda bahwa dirinya sudah mulai tua, seperti tumbuhnya uban di kepala, lalu adanya kerutan-kerutan pada bagian wajah, dan kemampuan fungsi mata itu berkurang dan lain-lain. Lalu
Perubahan yang kedua yaitu mulai menurunnya kekuatan fisik, fungsi motorik, dan sensoris. Lalu yang terakhir itu terjadinya perubahan seksual. Nah, pada fase ini kaum laki-laki itu dapat mengalami klimakterium dan wanita dapat mengalami menopause. Klimakterium dan menopause itu merupakan tanda berhentinya kemampuan menghasilkan keturunan. Akibatnya dapat menimbulkan penyakit melankolia involutif, yaitu cemas dan merasa diri tak berguna. Peristiwa ini bagi laki-laki lebih lambat datangnya daripada wanita. Terakhir yaitu pada masa usia 50 tahun lanjut atau tua ke atas. Di sini ada dua perubahan fisik. Yang pertama, kekuatan fisik dan motorik itu sangat kurang. Malah kadang-kadang ada sebagian fungsi organ tubuhnya tidak dapat dipertahankan lagi. Dan yang kedua yaitu kesehatan rata-rata sangat menurun sehingga sering sakit. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perkembangan fisik. Semoga sedikit banyak ada yang teman-teman bisa pahami. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.